Hai semuanya, selamat datang di Texco Talks, podcast dari Texco Solution yang akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Kembali lagi bersama saya Kelvin yang akan jadi teman ngobrol kalian dalam Texco Talks episode kali ini. Di episode yang kedua ini, kita akan membahas mengenai hukum perlindungan konsumen, dan tentunya perihal tersebut seringkali bikin kita penasaran. Dalam episode kali ini, saya tidak akan sendirian karena kita memiliki guest speaker yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Arifin Joshua Sitorus SHMH sebagai advokat yang sudah terbiasa menangani berbagai permasalahan hukum, termasuk hukum perlindungan konsumen. Halo Pak, selamat datang di Texco Talks episode yang kali ini. Sebelumnya kita dari Texco Solution ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia untuk hadir di Texco Talks kali ini. Mungkin Pak, sebelum kita memulai episode yang kedua kali ini, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri Bapak ke Sobat Texco Talks. Salam kenal semua Sobat Texco. Senang sekali berjumpa dengan semua Sobat Texco. Kenalkan, saya Arifin Joshua Sitorus, sarjana hukum, magister hukum. Kami advokat pada kantor hukum otoritas. Senang sekali bertemu dengan para sobat sekalian. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Oke Pak, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas dan mengupas tuntas perihal hukum perlindungan konsumen ini. Mungkin kita bisa langsung aja ke materinya ya Pak? Ya, silakan. Ini ada pertanyaan yang pertama sih Pak. Ya. Mengenai hukum perlindungan konsumen, mungkin banyak orang yang masih belum paham nih Pak. Ya. Mengenai hukum perlindungan konsumen itu seperti apa? Sebenarnya latar hukum perlindungan konsumen di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Texco Talks. Iya. Nah, memang benar sekali Mas Kelvin ya. Hukum perlindungan konsumen itu mungkin undang-undangnya sudah termasuk lama. Karena undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu kalau ke sekarang udah termasuk hampir 15 tahun ya. Sudah lama juga Pak sudah ya. lama termasuknya. Nah, tapi nggak tahu apa mungkin sosialisasinya ke masyarakat mungkin tidak begitu masif, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak begitu memahami tentang adanya hak masyarakat atau hak konsumen, nah yang dilindungi oleh undang-undang, gitu. Nah sehingga memang perlindungan konsumen ini perlu terus diupayakan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Nah sebelum adanya perlindungan konsumen ini atau undang-undang perlindungan konsumen ini, nah masyarakat kita itu kadang sebagai subjek yang tidak mengerti apa haknya yang harus dilindungi dari para pelaku usaha atau produsen atau perdagangan begitu. Nah sehingga karena memang dianggap perlu untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen, nah sehingga dibuatlah itu undang-undang perlindungan konsumen. Apalagi pada saat itu ya awal-awal reformasi, nah tahun 1998 itu, nah memang kondisi Indonesia sedang tidak begitu bagus, tidak stabil, dan kondisi perekonomian juga masih goncang-ganjing pada saat itu ya, begitu juga kondisi politik. Nah sehingga pada saat itu Indonesia memang membutuhkan sokongan dana dari IMF. Nah kemudian pada saat itu ada seperti sebuah syarat lah yang dipersyaratkan oleh IMF, di mana kalau pemerintah Indonesia ingin untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan dana dari IMF harus mempunyai salah satu undang-undang tentang perlindungan konsumen begitu. Nah sehingga itu melatar belakangi juga tentang terbitnya undang-undang perlindungan konsumen ini. Nah sehingga bisa dibilang latar belakangnya tentang terbitnya undang-undang perlindungan konsumen ini, nah ada kira-kira berbagai faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama itu tadi bahwa memang dipandang perlu adanya perlindungan konsumen bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia sebagai konsumen itu dianggap memang belum begitu terlindungi hak-haknya sebagai konsumen. Nah juga ditambah yang kedua itu situasi pada saat itu seperti yang tadi kita sampaikan,
Nah, pada saat itu situasi Indonesia di awal-awal reformasi itu dan ke kondisi ekonomi dan kondisi politik, nah sehingga undang-undang perlindungan konsumen ini diprioritaskanlah begitu. Nah, sehingga terbitlah ini undang-undang perlindungan konsumen itu. Nah, itu kira-kira Mas Kelvin yang melatar belakangi tentang lahirnya atau terbitnya undang-undang perlindungan konsumen. Oke. Gitu kira-kira. Itu Sobat Texco, mungkin dari kita banyak yang belum tahu mengenai latar belakang hukum perlindungan konsumen ini ada di Indonesia. Oke Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya sih Pak. Asas perlindungan konsumen di Indonesia sendiri itu seperti apa sih Pak? Mungkin kan ada beberapa asas yang bisa Bapak jelaskan kepada Sobat Texco sehingga Sobat Texco Talks lebih paham mengenai hukum perlindungan konsumen ini Pak. Iya, nah baik. Nah memang Mas Kelvin ya, yang namanya undang-undang itu pasti selalu dilandasi atau didasari adanya asas. Asas itu merupakan sebuah dasar atau prinsip tentang apa yang dianut oleh sebuah undang-undang itu. Nah, seperti ini undang-undang perlindungan konsumen ini yang mendasarinya apa sih? Prinsip-prinsip di dalam undang-undang ini apa sih? Kan begitu. Nah, salah satunya prinsip atau asas yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen itu adalah asas manfaat. Nah, di mana asas manfaat ini merupakan bahwasanya undang-undang perlindungan konsumen ini menjamin atau mendasari bahwasanya baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, nah harus bermanfaat sebuah barang, sebuah jasa, nah yang ada atau yang beredar di masyarakat itu harus mempunyai manfaat, bermanfaat bagi pelaku usaha, bermanfaat juga bagi masyarakat. Nah sehingga dengan adanya asas manfaat ini, nah kedua pihak ini harus sama-sama merasakan manfaatnya. Bahwasanya dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, nah itu harus bermanfaat bagi pelaku usaha, juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Nah kalau hanya bagi pelaku usaha bermanfaat, bagi masyarakat tidak bermanfaat, nah itu namanya melanggar asas dalam perlindungan konsumen ini. Nah begitu juga asasnya ada asas keseimbangan. Nah asas keseimbangan itu artinya hak-hak antara pelaku usaha dengan masyarakat selaku konsumen harus seimbang. Nah, di mana mungkin pelaku usaha mempunyai beberapa kewajiban dan juga mempunyai hak, gitu. Nah, demikian juga untuk masyarakat. Masyarakat juga mempunyai selaku konsumen ya, konteksnya pasti selaku konsumen. Nah, masyarakat juga selaku konsumen dia harus mempunyai asas keseimbangan. Nah, apa haknya, kemudian apa kewajibannya ketika dia mendapatkan atau membeli atau memperoleh atau membutuhkan sebuah barang atau jasa. Nah, asas itulah yang harus dijaga dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini. Nah, demikian juga asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum juga menjadi landasan dalam undang-undang perlindungan konsumen ini. Nah, di mana dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini, nah ada kepastian hukum. Kalau misalnya pelaku usaha melakukan pelanggaran, nah terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen ini, apa hukumannya, apa sanksinya. Nah, itu ada asas kepastian hukumnya. Nah, demikian juga masyarakat. Kalau misalnya masyarakat selaku konsumen tidak melakukan kewajibannya, ya kan? Nah, juga ada kepastian hukumnya, sehingga dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini, nah ada kepastian hukum bagi pelaku usaha, kepastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen. Oke Pak, next ke pembahasan selanjutnya nih, mengenai ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Mungkin banyak dari kita, apalagi seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak tadi di poin pertama mengenai hukum perlindungan konsumen ini, sebenarnya belum banyak orang yang mendapatkan informasi tersebut. Entah itu mereka kurang mencari informasi atau bagaimana. Apalagi kan sekarang sebenarnya sudah era digital Pak ya. Banyak bisa kita temukan di contohnya di website, lalu browser yang lain. Harusnya kan itu bisa kita temukan. Mungkin ini bisa dijelaskan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen itu seperti apa maksudnya Pak? Nah,
jadi memang ruang lingkup dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, nah yang utama dia adalah ruang lingkupnya itu terkait dengan barang. Nah, jadi setiap barang, nah yang ada beredar di masyarakat, baik hasil produsen atau misalnya yang dihasilkan di dalam negeri maupun yang didatangkan dari luar negeri, nah itu menjadi bagian yang diatur atau yang dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Nah, selain barang juga termasuk jasa. Nah, jasa juga menjadi bagian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Nah, jadi yang menjadi ruang lingkupnya itu termasuk barang dan juga jasa. Nah, sehingga di situ yang tadi itu ada asas keseimbangan di sana. Nah, bagaimana perlakuan terhadap barang, bagaimana perlakuan terhadap jasa. Nah, begitu juga dia mengatur tentang pelaku usaha. Nah, dan juga selain pelaku usaha, dia juga mengatur tentang masyarakat sebagai konsumen tentunya. Nah, jadi ruang lingkupnya itu meliputi barang dan jasa, dan juga pelaku usaha dan konsumen tentunya. Nah, jadi itu hubungan timbal balik ruang lingkupnya, yaitu tadi ada barang, ada jasa. Nah, itulah yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Oke Pak, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai hukum. Kalau kita bicara soal hukum nih Pak, pasti ada maksud dan tujuannya hukum itu dibuat. Iya. Contohnya hukum yang sedang kita bahas ini, hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Mungkin Bapak bisa jelaskan nggak maksud dan tujuan adanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia ini gunanya untuk apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Texco juga. Ya, baik. Nah, memang pasti ya. Nah, kalau adanya suatu undang-undang dibuat, tentunya ada maksud dan tujuan. Nah, di mana maksud dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan dari konsumen itu sendiri. Nah, di mana juga tujuan dari undang-undang ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat selaku konsumen. Nah, yang kedua juga salah satunya untuk meningkatkan kualitas barang, begitu. Nah, sehingga barang yang beredar di masyarakat itu tentunya barang-barang yang berkualitas, bukan yang sembarangan. Nah, juga tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha juga, supaya pelaku usaha dalam menjual barang dagangannya atau memproduksi barang-barang dagangannya itu, nah itu juga mempunyai kualitas yang bermutu, yang tidak merugikan masyarakat. Nah, itu kira-kira Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu maksud dan tujuannya, nah, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang nakal atau yang melakukan suatu kerugian bagi masyarakat dalam hal pengedaran barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oke Pak, nyambung dari maksud dan tujuan adanya hukum tersebut nih Pak, kira-kira hak dan kewajiban untuk konsumen dan pelaku usaha itu seperti apa Pak? Iya, nah jadi memang banyak ya kalau dibaca di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, hak dan kewajiban bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat selaku konsumen. Nah, itu memang sudah diatur. Nah, di mana hak dari pelaku usaha itu ada beberapa poin. Nah, juga kewajibannya begitu. Nah, kewajiban dari pelaku usaha itu sekitar ada 10 poin ya kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu. Nah, di mana salah satunya adalah kewajiban pelaku usaha itu memberikan informasi yang lengkap, nah, tentang barang atau jasa yang akan dijualnya atau yang disediakannya. Nah, demikian juga kewajiban dia untuk mencegah adanya barang yang tidak sesuai dengan mutu. Nah, dalam kualitasnya itu dia mempunyai kewajiban untuk menjelaskan ke masyarakat, begitu. Nah, demikian juga dia mempunyai kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi.
begitu. Nah, demikian juga dia mempunyai kewajiban untuk menerima komplain dari masyarakat. Kalau misalnya sebuah pelaku usaha yang memperdagangkan barang dagangan, nah ternyata barang dagangan itu tidak sesuai dengan yang dimaksudkan atau yang diiklankan. Nah, namun ternyata masyarakat sudah melakukan pembayaran. Nah, itu dia berkewajiban untuk menerima komplain itu. Nah, bahkan kalau dari komplain masyarakat itu meminta penggantian atas barang yang tadinya dijual itu, nah dia berkewajiban untuk memenuhi komplain dari si masyarakat itu. Nah, jadi ada beberapa kewajiban dari si pelaku usaha, diantaranya sudah kami sebutkan tadi. Demikian Mas Calvin. Tentunya mengenai hukum pasti ada larangan dalam hukum tersebut. Nah, mungkin Bapak bisa sebutkan nggak larangan dalam hukum perlindungan konsumen ini seperti apa dan apa aja larangannya? Betul. Nah, benar sekali Mas Calvin. Memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini salah satunya menentukan tentang larangan-larangan. Larangan-larangan itu tentunya larangan bagi pelaku usaha. Nah, misalnya diantaranya larangan ini adalah pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu misalnya apa? Misalnya tidak sesuai berat. Nah, misalnya ditentukan beratnya misalnya 100 gram. Nah, namun ternyata barang yang diperdagangkan itu tidak sesuai dengan beratnya 100 gram tadi. Nah, itu dia dilarang. Nah, kemudian juga dia dilarang untuk menjual yang tidak sesuai dengan batas waktu. Nah, kalau ternyata batas waktu penggunaan barang itu maksimal misalnya sebulan atau 2 bulan dari tanggal produksi. Nah, namun si pelaku usaha ternyata masih memperjualbelikan barang itu tadi. Padahal barang itu sudah jelas, sudah tidak bisa lagi dipergunakan sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Nah, demikian juga. Nah, pelaku usaha juga dilarang untuk menjual barang yang tercemar atau misalnya barang yang bekas, begitu, tanpa memberitahu tentang keadaan barang yang sebenarnya, begitu. Nah, kalau misalnya si pelaku usaha ternyata melakukan perbuatan itu, nah ini dia mempunyai kewajiban untuk menarik atau mengambil kembali barang itu yang di masyarakat yang sudah beredar. Nah, jadi perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang dilarang. Nah, dia dilarang untuk mendistribusikan barang yang rusak, barang yang bekas, barang yang tercemar, atau barang-barang yang tidak sesuai dengan labelnya, begitu. Nah, jadi ada larangan-larangan itu Mas Kevin. Oke Pak, kalau kita bicara soal larangan nih, kalau kita bisa flashback ke belakang, mungkin ada beberapa kasus yang menimbulkan hal itu menjadi sebuah sengketa nih Pak. Iya. Nah, gimana sih cara penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen ini dan juga bagi para pelaku usaha Pak? Iya, benar sekali Mas Kevin. Nah, memang cara penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga diatur di sana. Nah, memang semangatnya adalah dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen ini sedapat mungkin dilakukan secara penyelesaian damai atau dengan cara kekeluargaan lah, di mana tujuannya adalah untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh si konsumen. Nah, itu yang diharapkan. Nah, supaya kerugian itu tidak timbul gitu. Kalau misalnya tadinya konsumen membeli barang, nah kemudian ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dia komplain ke si pelaku usaha. Nah, yang diharapkan adalah si pelaku usaha mau untuk mengganti barang itu, nah atau mungkin mengembalikan uangnya. Nah, dari hasil pembelian itu atau penjualan barang itu, sehingga bagi si konsumen atau si masyarakat tidak timbul lagi kerugian. Nah, jadi tujuan utama adalah untuk menghilangkan atau menghapuskan adanya kerugian. Nah, namun terkadang dalam perjalanannya penyelesaian sengketa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat seperti itu, Mas Kevin, tidak selalu bisa ditangani dengan cara
damai atau dengan cara kekeluargaan. Mungkin ada aja pihak yang ngotot atau yang tidak bersedia untuk menyelesaikannya secara baik-baik begitu. Nah, kalau kondisi seperti itu ditemukan atau misalnya si pelaku usaha tidak mau untuk menyelesaikan secara baik-baik, nah konsumen bisa melakukan beberapa upaya. Yang pertama, dia bisa mengajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa. Nah, ada yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional. Nah, itu merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya masyarakat atau konsumen mau melaporkan penyelesaian sengketa yang dialaminya ke sana, bisa. Nah, namun juga selain daripada itu, masyarakat juga bisa membuat gugatan ke Badan Arbitrase. Gitu. Nah, arbitrase itu juga dia suatu lembaga untuk penanganan atau penyelesaian sengketa. Nah, namun kedua belah pihak harus sepakat untuk penyelesaian sengketanya di Badan Arbitrase itu. Gitu. Nah, selain itu juga, nah penyelesaian terhadap sengketa atau permasalahan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga terbuka untuk melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, kalau misalnya tidak puas terhadap dengan penyelesaian yang ada di Badan Perlindungan Konsumen, nah mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Begitu. Nah, selain itu juga ada juga Mas Kevin yang bisa menjadi pidana. Nah, kalau misalnya masyarakat ternyata merasa dirugikan atas suatu perbuatan dari pelaku usaha atau produsen, nah mereka juga bisa melaporkan ke penyidik. Nah, baik penyidik pegawai negeri sipil maupun penyidik kepolisian Republik Indonesia. Jadi ada perbuatan itu yang merupakan tindak pidana. Nah, kalau misalnya tidak tercapai penyelesaian secara damai atau secara baik-baik lah ya, nah si masyarakat atau si konsumen mereka bisa melaporkan ke polisi. Nah, untuk nanti bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan permasalahan atau sengketa yang timbul itu. Nah, jadi ada beberapa Mas Kevin, yaitu tadi, nah, dengan membawa permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, nah, atau arbitrase, nah, atau ke pengadilan negeri, atau yang terakhir membawa ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Demikian itu Mas Kevin. Oke, berikut adalah cara penyelesaian sengketa yang sudah disampaikan oleh Bapak nih. Mungkin Pak bisa sharing nih, kita lebih mengerucut lagi mengenai ketentuan pidana perlindungan konsumen itu seperti apa. Mungkin bisa disebutkan poin-poin intinya ke Sobat Texco Talks, Pak. Iya, nah memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ada tindak pidananya Mas Kevin, yaitu beberapa poin atau beberapa pasal. Nah, perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi itu, nah, misalnya yang di pasal 8, yang di pasal 9, yang di pasal 10 ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, nah, itu bisa menjadi objek dari penyelidikan atau penyidikan di kepolisian. Nah, apa itu perbuatan itu? Nah, seperti ada di sana misalnya pencantuman klausula baku, itu juga perbuatan yang dilarang. Kemudian ada juga misalnya memperdagangkan barang yang tadi yang tercemar atau tidak mencantumkan tanggal penggunaan barang itu yang tepat atau sudah kadaluarsa. Nah, kalau misalnya ditemukan perbuatan-perbuatan itu, nah itu bisa dibawa penyelesaiannya ke pidana. Nah, nanti penyidik, baik misalnya dia dari penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, nah maupun penyidik dari kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri, nah mereka berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas permasalahan ini. Tapi juga kadang prihatin juga kadang Mas Kevin terkait dengan penyelidikan ini ya. Nah, sekiranya kita sih berharap jangan juga karena terbuka peluang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, nah jangan pula ada upaya untuk mengkriminalisasi pelaku usaha. Nah, misalnya hal-hal yang kecil saja dilaporkan kan begitu. Nah,
sebaiknya upaya itu adalah yang tadi, penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara kekeluargaan. Tujuannya yang utama adalah untuk penghapusan kerugian. Jadi kalaupun misalnya ada tindak pidana, sebaiknya tindak pidana itu adalah upaya terakhir atau ultimum remedium lah istilah hukumnya ya. Jadi proses pidana itu sebaiknya itu adalah upaya terakhir supaya pelaku usaha ini tidak merasa dikriminalisasi gitu. Jangan nanti pelaku usaha ini takut, itu takut, menghambat juga terhadap pertumbuhan perekonomian di negara kita atau di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, jadi jangan pula misalnya dicari-cari kesalahan-kesalahan. Nah, kasihan juga kan ada pelaku usaha yang baru membangun usahanya, tapi sudah berhadapan dengan berbagai persoalan hukum yang sebenarnya itu mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus berurusan dengan penyidik, tanpa harus merasa takut dikriminalisasi begitu. Nah, jadi memang diperlukan niat yang jujur lah dalam penyelesaian sengketa atau perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Nah, jadi gitu sekiranya Mas Kevin. Iya. Sudah membahas mengenai sangat detail sekali Pak mengenai hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Cuma ada satu poin nih Pak yang belum kita bahas, yaitu mengenai hukum perlindungan konsumen ini. Bapak bisa memberikan contoh ke Sobat Texco di rumah. Kira-kira contoh kasus yang pernah Bapak ketahui mengenai hal ini itu seperti apa aja Pak? Iya, nah memang benar sekali Mas Kevin ya. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mempunyai dampak memang yang harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, pernah ada kasus, di mana ada sepasang teman yang mereka pergi ke luar negeri. Nah, kemudian dari sana mereka membawa oleh-oleh lah begitu, seperti buah tangan ya. Nah, dalam hal ini berupa barang, yaitu berupa iPad gitu. Nah, di mana iPad itu mereka bawa nggak banyak sih, hanya sekitar 8 buah ya. Nah, kemudian barang yang 8 buah ini, mereka jual ke temannya. Nah, namun penjualannya memang dilakukan lewat medsos lah gitu. Nah, kemudian dalam prosesnya itu di awal itu mereka minta siapa yang berminat, agar mentransfer sebagai uang DP lah begitu. Nah, lalu hal itu diketahui oleh pihak kepolisian gitu. Nah, jadi si pihak kepolisian ini pengen nih apa ini yang dijual ini, begitulah kira-kira kan. Nah, lalu dia pun seolah-olah berminat gitu. Nah, kemudian uang DP yang diinginkan itu ditransfer. Kemudian mereka janjian lah di satu tempat di Jakarta ya. Nah, lalu terjadilah transaksi itu. Nah, yang ternyata barang itu diketahui tidak ada petunjuk manualnya gitu. Nah, itu panduannya yang berbahasa Indonesia. Nah, ini menjadi masalah gitu. Nah, kemudian dilakukan proses penyidikan. Nah, kemudian bergulir sampai ke pengadilan negeri ya. Nah, pada saat itu di pengadilan negeri, si terdakwa ini tidak dihukum atau dibebaskan gitu. Nah, karena alasan hakim pada saat itu mereka ini tidak menjadi seperti pelaku usaha yang ditentukan seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Mereka hanya orang perorangan lah begitu, bukan pelaku usaha yang sengaja untuk memperdagangkan ke masyarakat secara luas gitu. Nah, namun dalam hal itu si jaksa kan tidak puas gitu. Makanya terdakwa saya bebas kan begitu. Nah, lalu si jaksa melakukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, begitu putusan kasasi di majelis kasasi dinyatakan si pelaku ini dinyatakan bersalah dan akhirnya dihukum 5 bulan dengan percobaan 10 bulan. Nah, memang tidak sampai ke penjara, tapi presiden mereka tetap dinyatakan bersalah lah. Nah, di mana apa perbuatannya? Yaitu tadi mereka membawa barang dari luar negeri, masuk ke Indonesia, kemudian memperjualbelikannya, memperdagangkannya lah begitu. Nah, menjualnya ke orang lain atau ke masyarakat, atau dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen
memperjualbelikannya kepada konsumen. Begitu, walaupun era itu konsumen ya sebetulnya anggota kepolisian yang menyamar seolah-olah menjadi konsumen, ya kan? Nah, tapi ketika tidak ada buku panduan yang berbahasa Indonesia yang dimaksudkan dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nah maka itu dianggap sebagai tindak pidana, begitu. Karena itu tadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nah dipersyaratkan Mas Kelvin bahwasanya setiap barang, nah yang diproduksi ya, yang bukan di Indonesia atau yang diproduksi di luar negeri, kalau dia diperdagangkan atau dijual belikan di Indonesia, dia harus mempunyai buku panduan berbahasa Indonesia. Nah, tentunya mungkin itu kan juga untuk melindungi konsumen di Indonesia. Nah, supaya masyarakat atau konsumen kita itu tahu tuh menggunakan barang itu, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak ada buku panduan itu, ya masyarakat kita kan belum tentu semua bisa paham apa itu isinya. Nah, bahasanya bukan bahasa Indonesia, ya kan? Nah, itulah salah satu prinsip dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, yaitu melindungi konsumen, melindungi masyarakat. Nah, supaya hak masyarakat itu mereka tahu apa haknya, apa barang yang dibeli itu, bagaimana penggunaannya. Nah, sehingga dipersyaratkan, nah agar barang-barang, apalagi barang elektronik seperti itu ya, barang telekomunikasi, nah dia dipersyaratkan untuk mempunyai buku panduan berbahasa Indonesia. Nah, itu salah satu contohnya Mas Kevin. Nah, demikian juga perlindungan terhadap masyarakat yang memakai jasa usaha parkir. Dulu pernah ada kasus di mana ada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di area parkir yang dikelola oleh pengusaha atau pelaku usaha parkir, begitu. Nah, kalau kita masuk ke area parkir begitu, Mas Calvin, kan itu biasa tuh kita ada di tiket masuknya itu ya, karcis masuknya itu. Nah, itu kan biasanya di bagian belakang ya. Nah, ada tulisan yang kecil-kecil. Nah, itu disebutkan di situ barang yang hilang, barang yang rusak bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Nah, kira-kira begitulah isinya dari karcisnya itu. Gitu. Sehingga pada saat itu kendaraan si masyarakat ini hilang, gitu. Nah, kemudian dia kan keberatan. Nah, dia menuntut ke si pelaku usaha parkir tadi. Nah, namun si usaha parkir itu tidak mau bertanggung jawab. Nah, dia mengacu kepada ketentuan yang ada di karcis itu. Nah, ini yang dimaksud larangan membuat klausula baku. Nah, di mana di situ kan di karcis itu Mas Calvin itu menjadi klausula baku. Nah, artinya siapapun yang masuk ke situ maka dia terikat sama aturan. Betul, dengan klausul yang sudah ada di karcis itu. Di mana di situ disebutkan itu tadi. Nah, kendaraan yang hilang, kendaraan yang rusak bukan menjadi tanggung jawab si pengelola parkir. Nah, lalu kalau ada yang hilang di situ, tanggung jawab siapa? Kan masyarakat menjadi dirugikan. Nah, tidak ada jaminan kepastian hukum, begitu. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga itu tadi Mas Calvin. Nah, menjamin adanya kepastian hukum. Nah, kalau masyarakat seperti dalam kasus ini kendaraannya hilang, nah di dalam lingkungan parkir yang dikelola oleh pengusaha parkir, nah maka pelaku usaha parkiran itu dia harus bertanggung jawab. Nah, kemudian perkara itu bergulir sampai ke pengadilan Mas Calvin. Nah, kemudian hakim menyatakan bahwasanya si pelaku usaha parkiran tadi itu dia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami si konsumen itu. Nah, jadi ini merupakan beberapa contoh kasus yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Nah, di mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ini, kita ini semua sekarang Mas Kelvin, kita ini sebagai konsumen. Iya, betul. Nah, apakah konsumen tentang dari pembelian barang, ataukah mungkin dari penggunaan jasa? Nah, misalnya Mas Kevin ini pernah minjem, ya kan? Nah, baik misalnya dari bank atau dari koperasi atau dari BPR, ya kan? Nah, di situ kan kita ini juga sebagai konsumen. Nah, siapapun masyarakat kita pasti dia menjadi konsumen. Nah, sehingga perlindungan konsumen ini merupakan
hal yang sangat bagus untuk melindungi keberadaan masyarakat kita. Nah, yaitu sebagai konsumen. Tidak bisa dipungkiri, walaupun misalnya ada seorang pengusaha, nah, yang memproduksi suatu barang atau jasa, tapi dia juga dalam konteks keperluannya yang lain, dia juga sebagai konsumen. Nah, jadi begitulah perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ditegakkan. Nah, sehingga etikat baik dari si pelaku usaha, si produsen, nah demikian juga si masyarakat, nah bisa menjadi lebih baik nantinya, sehingga juga meningkatkan kelayakan usaha, kemudian kebangkitan ekonomi, kualitas barang, nah yang beredar di masyarakat. Nah begitu kira-kira Mas Calvin. Oke Pak, kalau kita bicara dari contoh kasus tadi, tentunya sebagai konsumen supaya kita nggak merasa dirugikan nih. Karena kita sebagai konsumen seperti case yang sudah dibahas tadi, kita selalu merasa terugikan dari pelaku usaha. Kira-kira ada tips nggak sih Pak? Ini udah masuk ke poin terakhir, tips untuk Sobat Texco Talks yang nonton podcast kali ini. Kira-kira ada tips nggak untuk tetap aman dan kita sebagai konsumen itu memiliki perlindungan yang cukup? Kira-kira tipsnya seperti apa? Apakah kita harus lebih banyak research mengenai pembahasan hukum perlindungan ini, atau mungkin ada tips khusus dari Bapak? Iya, nah jadi begini Mas Calvin ya, masyarakat kita ini terkadang kan agak enggan gitu untuk menyampaikan sesuatu yang dalam hatinya. Nah dia seakan-akan menganggap semuanya itu baik-baik saja gitu, atau ketika dia butuh ya udah ikutin saja alurnya gitu. Nah jadi dalam hal ini sebaiknya kita masyarakat ya dalam konteks ini sebagai konsumen, nah setiap kita melakukan pembelian barang, setiap kita melakukan transaksi, sebaiknya kita teliti dulu, kita baca. Apabila misalnya sudah disodorkan tuh klausul dalam perjanjian seperti klausul baku lah begitu ya, nah kita baca dulu secara teliti, secara cermat gitu. Nah mana ini yang sekiranya merugikan, mana ini yang sekiranya menjadi kebutuhan gitu. Nah sehingga kita tidak sekonyong-konyong langsung udahlah tanda tangan aja, udahlah ACC saja. Nah yang ternyata nanti di kemudian hari, nah baru muncul masalah. Setelah muncul masalah baru tahu kita betapa pusingnya gitu. Nah jadi tipsnya itu salah satunya Mas Calvin sama semua masyarakat kita ya, supaya lebih teliti. Nah lebih teliti dalam membeli barang, lebih teliti dalam membaca klausul-klausul yang disodorkan ketika suatu transaksi itu membutuhkan sebuah tanda tangan atau perjanjian. Nah begitu. Kemudian kalau misalnya kita terkait dengan kebutuhan-kebutuhan finansial ya, nah sebaiknya kita pilihlah sekiranya penyedia jasa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah jangan misalnya kayak sekarang yang lagi marak ini Mas Calvin, pinjaman online ya. Nah seolah-olah sepertinya itu sangat mudah, begitu, tidak perlu jaminan ini, jaminan itu. Nah kemudian pencairannya cepat. Nah tapi setelah di kemudian hari tidak mampu membayar, muncul masalah. Nah jadi kalaupun misalnya kita harus melakukan peminjaman, disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan asal enaknya di depan, nah tapi masalahnya menjadi timbul di belakang. Nah itu merupakan satu tip juga. Jangan hanya enaknya saja kita dapat duit misalnya di muka, di belakang ada risiko yang harus kita tanggung. Jadi harus diperhitungkan benar lah. Nah tipsnya itu kira-kira Mas Calvin. Yang pertama itu tadi, teliti dalam membeli barang. Nah teliti dalam membaca perjanjian begitu. Nah kemudian teliti dalam membeli kebutuhan, sehingga kebutuhan kita benar-benar sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita lakukan juga sesuai dengan kemampuan kita. Jangan misalnya karena uangnya cepat, udah sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi karena diberi fasilitas seolah-olah mudah, ya kan? Nah, ya diokein aja, diambil aja, dimauin aja, gitu kan? Nah, ternyata di belakang ini menjadi hal-hal yang memberatkan atau mungkin mencekik jadinya. Nah, jadi kita harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu mungkin Mas Kevin sebagai tipsnya bagi kita gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin Joshua Sitorus SHMH sudah bersedia untuk ada di Texco Talks episode kedua kali ini. Sungguh pembahasan yang luar biasa, bukan? Dan itu saja episode dari Texco kali ini.
Jika kalian masih memiliki banyak pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi kantor Texco atau bisa langsung datang ke kantor kami yang nanti akan muncul di layar kalian. Ini episode dari Texco Talks yang membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan banyak tips, informasi terupdate dari Texco Solution. Oke, terima kasih Sobat Texco Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya. Sampai jumpa.